Shalom, salam satu tubuh Kristus untuk saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia, dan shalom untuk Indonesiaku yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Doa saya tetap sama. Saya berdoa Indonesia semakin hari semakin penuh dengan damai sejahtera, Indonesia semakin aman, Indonesia semakin diberkati, Indonesia dijauhkan dari terorisme, malapetaka dan bencana, dan Indonesia semakin maju, terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam video kali ini saya ingin menjawab banyak pertanyaan di setiap komentar dari setiap video yang saya upload ke media YouTube ini. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Anda pakai nama Muhammad? Sekali lagi saya tegaskan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, bahkan saudaraku dimanapun berada yang sedang menyaksikan video saya, bahwa saya dilahirkan dengan nama Muhammad. Ini KTP saya. Di dalam KTP saya, nama saya tertulis Muhammad Nur Rohman. Karena memang itu adalah nama lahir saya yang diberikan oleh orang tua saya, saudaraku. Saya menjadi orang Kristen baru di tahun 2009. Mengalami Tuhan, lahir baru, dan saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan dialah yang mengubah saya dari orang yang tidak percaya sampai akhirnya hari ini menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Walaupun dalam perjalanan iman saya, perjumpaan saya pertama kali dengan Tuhan itu di tahun 2006, tepatnya di bulan Desember. Dari awal bulan Desember tahun 2006, saya sudah mengalami demam yang sangat tinggi. Dan akhirnya selama beberapa hari saya bertahan di rumah, tapi sudah tidak sanggup. Saya dilarikan oleh istri saya menuju ke rumah sakit Budi Kemuliaan Kota Batam di medio 2006 bulan Desember. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari itu saya sudah berjuang untuk bertahan hidup dari sakit saya. Dokter hari itu sudah angkat tangan, saudaraku, karena kondisi saya yang semakin lemah setelah beberapa hari di rumah sakit. Saya masih ingat, saya masih membaca surat Yasin, saya masih melakukan semua hal yang menjadi syariat saya sebagai manusia, sebagai pribadi yang memeluk agama Islam. Tapi hari itu tidak ada perubahan apapun dalam hidup saya, hingga saya berkata kepada diri saya sendiri yang hari itu begitu takut menghadapi kematian, siapapun engkau yang bisa menyembuhkan saya, aku sembah engkau. Saya tidak peduli siapapun itu yang menolong saya di tengah-tengah keputusasaan saya, tapi siapapun yang bisa menolong saya, maka saya akan sembah dia. Hari itu pribadi Yesus Kristus Tuhan, Isa Al-Masih anak Maryam, datang kepada saya, dan dia berkata, bangkitlah dan ikutlah aku. Digenggamnya tangan saya dan seketika itu saya merasakan perubahan yang begitu ajaib. Saya tertidur dan besok pagi saya sembuh total. Saksi hidupnya ada, istri saya. Dan Anda tahu, saudaraku, mulai hari itu saya hidup sehat. Tapi sampai dengan tahun 2009 saya berusaha menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berusaha menolak Yesus karena saya tidak percaya dengan pribadinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun saya mencoba mencari Yesus, ada pertentangan hebat di dalam batin saya yang sudah 30 tahun lebih. Sebagai pribadi yang tidak mengenal Yesus dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hingga akhirnya 2009 saya mendapat pelajaran hidup yang paling berharga. Saya masuk ke lembaga permasyarakatan di awal tahun dan saya bebas 30 Desember 2009 dari lembaga permasyarakatan karena kejahatan yang saya lakukan, karena dosa dan pelanggaran saya, karena saya menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hingga akhirnya di dalam lembaga permasyarakatan saya menemukan Tuhan yang kedua kali. Dan mulai hari itu saya berjanji,
Saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berjanji tidak ingin bekerja pada perusahaan dunia manapun. Saya katakan kalau saya bebas dari lembaga pemasyarakatan, ya Tuhan, saya tidak mau bekerja pada perusahaan dunia manapun. Saya mau bekerja pada perusahaan Bapa. Saya ingin menjadi hamba, menjadi pelayan daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, mulai 30 Desember 2009 hingga hari ini saya menjadi orang Kristen. Saya belajar, saya merendahkan diri, saya membaca dan merenungkan firman siang dan malam, every day. Mendapatkan guru-guru hebat yang luar biasa. Dan akhirnya hari ini saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya menjadi seorang misionaris. Saya juga menjadi seorang gembala sidang suatu gereja. Dan saya tetap pergi memberitakan Injil Kerajaan. Saya tidak pernah bisa jauh dari firman, saudara. Karena firman itu satu-satunya sumber pengetahuan, satu-satunya sumber kekuatan, satu-satunya sumber hikmat, satu-satunya buku besar pedoman kehidupan umat manusia yang akan membawa orang kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, hidup yang penuh kasih dan damai sejahtera. Tidak ada satu kebencian pun yang tertulis dalam firman. Tidak ada satu hujatan pun yang tertulis dalam firman. Semuanya berbicara tentang kasih, 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 kasih. Karena kita hidup oleh karena kasih karunia. Seperti satu bagian firman yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Aku ada sebagaimana aku ada bukan karena aku, melainkan oleh karena kasih karunia Allah. Dan di saat kita bisa bekerja lebih keras daripada siapapun, bukan kita yang bekerja sesungguhnya, tapi kasih karunia itu yang maksimal bekerja dalam hidup kita karena kita menyerahkan diri untuk dipakai olehnya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya jelaskan kepada Anda yang terus bertanya kenapa namanya kok Muhammad, namanya kok Muhammad. Sampai detik ini di KTP saya, nama saya masih Muhammad, saudaraku. Tapi di KTP saya agamanya sudah Kristen. Karena memang saya sudah hijrah menjadi orang Kristen. Dan pertanyaan yang kedua yang terus ditanyakan kepada saya, kenapa sih pakai kopiah atau peci? Hari ini saya nggak pakai kopiah, saudaraku, karena kebetulan di saat saya ingin membuat video ini, peci atau kopiah saya ada di dalam mobil. Saya lupa turunkan setelah pelayanan tadi malam. Saya katakan saudaraku sekali lagi, jika kita melihat sejarah panjang tentang peci atau tentang kopiah atau tentang tutup kepala, saudaraku, bukan orang Indonesia yang pertama kali memakai peci, dan bukan orang Islam yang pertama kali memakai peci atau kopiah atau tutup kepala. Suatu bangsa atau suatu agama yang pertama kali memakai peci adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani dari masa Musa dahulu. Orang-orang Timur Tengah yang pertama kali memakai peci, saudara, atau pakai kopiah atau pakai tutup kepala ini, bukan kita. Bahkan hingga detik ini orang Kristen banyak yang memakai peci, banyak memakai kopiah, banyak memakai tutup kepala, baik dari Kristen Protestan ataupun Kristen Katolik. Bahkan jika Anda datang ke Tanah Batak, Anda akan menemukan banyak orang ke gereja, orang tua masih pakai peci. Dan peci adalah budaya nasional, bukan budaya satu kelompok agama atau budaya satu kelompok masyarakat. Tidak. Anda lihat seluruh menteri, apakah semuanya adalah beragama Islam? Tidak, saudara. Tapi peci adalah sudah menjadi suatu atribut dari budaya nasional kita Indonesia. Pakai peci kita semua. Nggak pandang agamamu apa. Lurah, kalau ada agama Hindu pun pakai peci. Agama Buddha pun pakai peci. Bupati yang beragama non-Islam semua pakai peci. Jadi peci jangan dipolemikkan, saudaraku. Peci itu sudah menjadi budaya nasional kita. Bahkan menjadi suatu identitas nasional. Karena presiden, menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, semuanya pakai peci, saudara. Bahkan ingat pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih di setiap upacara, apalagi di upacara-upacara hari besar, semua pakai peci, saudara. Nggak pandang agamamu apa. Jadi saya memakai peci bukan karena jadi bunglon. Saya memakai peci bukan karena saya ingin menjadi pribadi yang mencari sensasi. Enggak, saudara. Dari kecil saya sudah pakai peci. Dan saya suka memakai peci hingga hari ini. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rahman. Hingga detik ini saya masih memakai nama itu, karena itu nama pemberian orang tua saya, almarhum. Saya sangat bangga dengan nama itu. Dan hingga hari ini
Saya tetap pakai peci karena saya suka pakai peci. Dan peci adalah budaya nasional. Jadi mari kita rawat Indonesia. Mari kita rawat keberagaman. Kita rawat Bhinneka Tunggal Ika itu. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Bicara style itu pribadi masing-masing. Jangan menghujat, jangan membenci, karena kita sesama manusia. Kita membutuhkan satu sama lain. Kecuali Anda yang berani menghujat, Anda yang berani membenci, Anda berkata saya tidak mau pakai handphone lagi, karena yang bikin handphone kan bukan dari golongan agama tertentu. Banyak handphone sekarang diproduk di negara China. Jadi kalau yang alergi dengan produk-produk orang yang non agamanya, harusnya Anda tidak pakai handphone. Mobil, Anda membenci pakai mobil, tidak perlulah. Kita ini makhluk sosial. Kita ini satu bangsa dan satu tanah air Indonesia. Mari kita rawat Indonesia. Urusan agama itu urusan pribadi lepas pribadi. Urusan iman itu urusan pribadi lepas pribadi. Urusan style itu juga urusan pribadi lepas pribadi. Yang penting mari kita jaga tali silaturahmi. Kita jaga keberagaman Indonesia. Kita jaga kedamaian Indonesia. Dan mari kita wariskan untuk anak cucu kita. Saya mengutip satu pernyataan Presiden Soekarno yang sangat luar biasa. Salah satu presiden favorit saya. Beliau berkata begini. Kalau jadi orang Hindu nggak mesti atau nggak perlu harus jadi orang India. Jadilah Hindu Indonesia. Kalau jadi orang Kristen nggak perlu kan? Jadi orang Barat. Jadilah Kristen Indonesia. Kalau jadi orang Islam nggak perlu jadi orang Arab. Jadi orang Islam Indonesia. Indonesia adalah Indonesia. Indonesia adalah keindahan. Indonesia adalah kepingan surga. Indonesia adalah hal yang luar biasa. Mari kita rawat. Salam satu tubuh Kristus. Salam damai Indonesiaku. Saya Rifren Muhammad Paulus Nuraman Tambunan ingin mengucapkan terima kasih untuk Indonesia. Shalom.